Memasuki tahun 2022, Bea Cukai Kupang telah memasuki babak baru untuk menentukan masa depan. Walaupun krisis akibat pandemi perlahan dapat diatasi, namun tantangan di masa depan tidak dapat diabaikan begitu saja. Tantangan untuk dapat bangkit dari berbagai keterpurukan harus dihadapi demi memulihkan kekuatan ekonomi negara. Untuk menghadapi tantangan tersebut, dalam rangka menjalankan tugas sebagai industrial asisten, Bea Cukai Kupang terus berkomitmen untuk turut aktif berkolaborasi bersama instansi terkait dalam rangka mendorong para pelaku usaha UMKM agar dapat melakukan ekspor melalui sosialisasi pada UMKM Week, sosialisasi bersama Export Center Surabaya, serta podcast Bangun Ekonomi NTT melalui ekspor bersama Pos Kupang. Di sisi lain, Bea Cukai Kupang juga tetap menjalankan tugas sebagai revenue collector, sehingga berhasil merealisasikan penerimaan senilai Rp13.307.587.000 atau 2.138,98% dari target. Penerimaan tersebut terdiri dari sektor pabean senilai Rp12.541.486.000 atau 38.158,29% dari target, dan dari sektor cukai senilai Rp766.101.000 atau 130,01% dari target. Selama perjalanannya di tahun 2022, Bea Cukai Kupang juga menghadapi tantangan lain dengan semakin maraknya barang kena cukai ilegal, sehingga dalam menjalankan tugas sebagai community protector, Bea Cukai Kupang aktif berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam pemanfaatan DBHCHT untuk pemberantasan BKC ilegal dengan melaksanakan operasi perdana bersama Satpol PP Kota Kupang. Operasi pasar tersebut dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi secara langsung pada para penjual barang kena cukai terkait ciri-ciri BKC ilegal dan pemasangan banner yang berisi nomor pengaduan Bea Cukai Kupang. Atas kolaborasi tersebut, Bea Cukai Kupang berhasil melakukan penindakan dengan menghasilkan 162 surat bukti penindakan dan 26 kali penegahan barang ilegal sebanyak 41.080 batang rokok ilegal. Bea Cukai Kupang memiliki wilayah kerja khas sebagai tempat masuk dan keluarnya kapal wisata asing. Karena kondisi tersebut, Bea Cukai Kupang telah melakukan pelayanan pemeriksaan terhadap 100 kapal yah dan 3 kapal cruise selama tahun 2022. Di antaranya adalah MV Regatta, MV Lea Laperouse, dan MV Coral Geographer yang berkolaborasi dengan karantina dan imigrasi. Atas pelayanan yang diberikan terhadap pengguna jasa di wilayah kerjanya, Bea Cukai Kupang berhasil meraih indeks survei kepuasan pengguna jasa sebesar 4,79 dengan kategori sangat puas. Demi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bea Cukai Kupang terus mendorong peningkatan kemampuan dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki dengan mengadakan berbagai kegiatan seperti capacity building untuk mempererat hubungan di antara sesama pegawai dan meningkatkan rasa kebersamaan, serta mengadakan kegiatan pelatihan service level agreement bagi seluruh pegawai di lingkungan Bea Cukai Kupang agar lebih meningkatkan kemampuan dalam melakukan pelayanan terhadap pengguna jasa. Tidak hanya itu, kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia juga dilakukan terhadap pihak eksternal dengan melakukan sosialisasi tentang PKN STAN kepada siswa dan siswi SMA sederajat agar nantinya para siswa dan siswi terbaik dapat bergabung menjadi punggawa keuangan negara. Bea Cukai Kupang juga turut aktif di berbagai kegiatan di luar tugas dan fungsinya, seperti kegiatan bersama dengan instansi Kementerian Keuangan lainnya untuk memeriahkan peringatan Hari Uang ke-76 dengan menjadi peserta sekaligus panitia dari lomba-lomba yang diadakan. Di tahun 2022, Bea Cukai Kupang telah menerima 3 kali kunjungan kerja dari pejabat tinggi di Kementerian Keuangan, di antaranya kunjungan kerja dari Sekretaris Jenderal DJBC, Ibu Ayu Sukorini, dalam rangka meninjau calon lokasi PSO di Kupang dan pengarahan terhadap pegawai terkait pengembangan SDM. Kemudian, kunjungan kerja dari Wakil Menteri Keuangan Bapak Suhasil Nazara dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi Secondment Kementerian Keuangan, kegiatan kuliah umum di Universitas Nusa Cendana, dan kegiatan peninjauan proyek PLN di Pulau Rote yang merupakan wilayah kerja dari Bea Cukai Kupang.
Dan yang terakhir, terdapat kunjungan kerja dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Bapak Askolani, dalam rangka peninjauan proyek nasional pembangunan PLBN di Atambua yang berbatasan dengan Timor Leste. Atas kerja keras yang dilakukan, Bea Cukai Kupang menerima prestasi yang membanggakan, yaitu penghargaan IKPA dari KPPN Kupang dan Kanwil DJPB Provinsi Nusa Tenggara Timur atas pengelolaan anggaran Satker yang luar biasa. Kami berkomitmen untuk menjadikan kantor Bea Cukai Kupang meraih predikat wilayah bebas dari korupsi di tahun 2023 melalui berbagai upaya dan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan yang bersih dari korupsi.